Halo teman-teman dimanapun Anda berada, semoga cerita yang Mimin bagikan bisa menghibur teman-temannya. Oke, kita lanjut. Bab 69-70. Montir cantik milik CEO. Sementara itu, maaf, Den Bule. Non Evelynnya sudah tidur. Ucap si Bibi saat sudah kembali dari lantai 2. Oh, ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bi. Dengan lesu Leo pamit lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Dengan perasaan kacau, sedih dan kecewa Leo pun kembali memacu kendaraan roda 4 itu, dengan kecepatan sedang menuju apartemen pribadinya. Setelah tiba di apartemen itu, Leo memilih untuk langsung membersihkan diri. Hanya butuh 15 menit, Leo sudah keluar dengan handuk yang melilit di sebagian tubuhnya, dari perut hingga lutut. Sebelum berpakaian, Leo memilih memeriksa ponsel yang tadi dia lempar ke atas tempat tidur. Tak ada pesan apapun di sana. Bahkan pesan yang dia kirim pada Ale masih centang 2 abu-abu. Wanita itu pun sama sekali tidak berusaha untuk menghubunginya balik. Ah, apa sefatal ini kesalahan Leo? Leo kembali mengirim pesan sekali lagi melalui aplikasi hijau. Besok pagi-pagi sekali aku akan menjemputmu. Satu pesan itu berhasil dikirim. Namun lagi-lagi centang biru abu-abu, bahkan hingga Leo menunggu beberapa menit pesan itu tak juga dibuka oleh Alexandra. Malam ini terasa sangat panjang, Leo tak bisa beristirahat sedikit pun. Leo uring-uringan sendiri sampai-sampai, kedua matanya tidak bisa terpejam barang sedetik pun. Pria itu meringkuk, memeluk tubuhnya tanpa balutan selimut. Ada sesal yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Kenapa aku ceroboh sekali? Leo merutuki kesalahannya. Kecerobohan dirinya karena melupakan janji dengan Alexandra. Dia tahu dirinya salah. Tapi kenapa Ale tidak memberinya kesempatan bahkan untuk sekedar menjelaskan? Apa dia tidak merindukanku? Ya, mungkin saja dia memang tidak merindukanku, bahkan bisa jadi Alexandra tidak mencintaiku. Batin Leo bergumam sendiri. Pria itu masih terjebak dalam kebingungan. Arg, pikiranku menyebalkan. Leo mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Semakin larut, Leo malah semakin tidak bisa tidur. Pikirannya terus memikirkan hal-hal yang buruk dan tidak bisa diterima akal sebenarnya. Namun pikiran itu terus menari-nari di atas kepalanya. Setelah lama berbaring dan tidak juga bisa memejamkan mata, akhirnya Leo memilih untuk bangun dan membasuh wajahnya ke kamar mandi. Semoga air yang dingin bisa membantu pikirannya lebih tenang. Namun yang terjadi setelah membasuh wajahnya, Leo semakin tidak jelas. Pria itu terus berjalan mondar-mandir tak karuan. Sesekali Leo memijat pelipisnya yang kian nyeri. Bagaimana tidak pusing, waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari dan Leo belum juga bisa tidur. Leo mengambil ponselnya lagi, lalu kembali masuk ke aplikasi hijau. Dek, apa ini? Tanya Leo tak percaya saat membaca di layar itu bahwa Alexandra aktif 2 menit lalu. Buru-buru Leo menekan tombol memanggil. Jika memang wanita itu aktif 2 menit lalu tandanya Ale belum tidur, atau mungkin dia sudah tidur tapi terbangun. Lagi-lagi, berdering namun tidak diangkatnya. Leo menghempaskan bobot tubuhnya di salah satu sofa. Pria itu menyugar rambutnya ke belakang, sungguh pikirannya kacau sekali. Kenapa jatuh cinta jadi serumit ini? Dan tanpa Leo sadari, tubuh lelahnya tertidur di sofa. Lenguhnya panjang seraya merentangkan kedua tangannya yang terasa kaku dan pegal. Leo mengerjapkan kedua netranya perlahan, bias cahaya lampu membuat matanya harus beradaptasi kembali. Astaga, jam berapa ini? Leo terlonjak saat melihat dari balik tirai jendela kamar. Ah, masih gelap. Gumam Leo merasa lega saat melihat keluar jendela ternyata di sana masih gelap. Tanpa melihat jam Leo melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Dari semalam hujan turus deras hingga paginya masih menyisakan gerimis. Setelah selesai mandi, Leo langsung berpakaian.
Setelan jas lengkap seperti hari-hari biasanya. Sambil memakai jam tangan, netranya terus memandang keluar jendela kamar. Rasanya aku sudah banyak beraktivitas, tapi kenapa di luar masih gelap juga ya? Gumamnya bertanya-tanya. Leo pun mengambil ponselnya yang berada di meja depan sofa. Namun saat Leo ingin membukanya, ternyata ponselnya mati karena kehabisan baterai. Leo mengangkat tangan kirinya untuk melihat jam, apa kira-kira dia tidak akan terlambat untuk menjemput Ale, jika mengisi daya ponselnya dulu beberapa menit. Dek. Kedua netranya kembali membola seakan ingin loncat keluar. Apa? Jam 10. Pekiknya tak percaya. Nafasnya seketika memburu. Leo segera berlari menuju meja tempat koleksi jam-jam brandednya berada. Mungkin saja jam yang Leo pakai saat ini mati hingga jarumnya berhenti tepat di angka 10. Dek. Tubuhnya seketika limbung saat melihat belasan koleksi jam tangan mewahnya menunjukkan angka yang sama. Jadi ini bukan gelap karena masih pagi. Tapi gelap karena cuaca mendung. Bab 70. Setelah menetralkan kembali pikirannya, Leo pun langsung berlari keluar unit apartemennya. Hanya butuh waktu kurang dari 3 menit, Leo sudah sampai di lobi gedung tersebut. Leo buru-buru menekan alarm mobil agar pintu mobilnya dapat terbuka. Dengan sekali injakan gas, mobil itu pun melesat secepat kilat membelah jalanan yang becek dan basah. Sungguh Leo jadi semakin merasa bersalah, padahal dia sudah mengirim pesan bahwa akan menjemput Ale pagi-pagi sekali di rumahnya. Tapi yang terjadi sekarang, dia malah ketiduran dan akhirnya terlambat bangun sampai jam 10 pagi. Sungguh cuaca hari ini sangat menggambarkan perasaan Leo. Gelap, mendung dan buruk. Mungkin karena bukan jamnya berangkat dan pulang bekerja, membuat jalanan yang dilewati Leo tidak sepadat di jam-jam tersebut. Hingga membuat kendaraan yang dikendarainya, kini sudah tiba di kediaman Alexandra hanya dalam waktu 20 menit. Leo langsung mengetuk pagar besi yang menjulang itu dengan cukup kencang tak sabaran. Dia bahkan tidak peduli saat ini dirinya sudah lumayan basah karena gerimis yang turun cukup lebat juga. Dan Leo. Ucap seorang security yang berjaga di pos depan rumah mewah Tuan Sak. Maaf, Pak. Apa Evelynnya ada? Tanya Leo tak sabaran. Oh. Non Evelyn sudah berangkat sejak tadi pagi, dan... Leo mengerutkan keningnya menatap lurus ke sela pagar itu. Bapak jangan bohong. Itu motornya saja ada. Protes Leo pada petugas keamanan tersebut. Oh. Itu. Tadi Non Evelyn bawa mobil sendiri. Kan lagi hujan, masa berangkat kerja mau basah-basahan sih, dan... Dek. Benar juga. Gumam Leo dalam hati. Setelah itu Leo langsung pamit dan kembali lagi ke mobilnya. Tujuan akhirnya adalah perusahaan Lincoln. Ya, di sana pasti dia bisa bertemu dengan kekasihnya. Dan lagi kendaraan Leo bergerak membelah jalanan, yang masih sangat basah karena gerimis yang sepertinya enggan berhenti membasahi bumi. Leo melirik jam di pergelangan tangannya. Masih pukul 10:30. Setidaknya masih ada waktu 1,5 jam lagi sebelum Ale istirahat makan siang. Leo mengusap kasar keringat yang mulai menyembur di keningnya. Tiba-tiba Leo merasa perutnya semakin tidak karuan. Sakit sekali. Apalagi badannya pun sejak kemarin merasa tidak enak, sekarang perut rasanya sangat mual, kepalanya juga terasa sakit. Apa mungkin semua yang tengah dirasakan oleh tubuhnya karena asam lambung Leo yang naik? Ya, bisa jadi. Tapi semua itu sungguh sangat wajar. Leo tidak makan apapun sejak kemarin, bahkan dia juga begadang sampai dini hari meskipun pada akhirnya dia ketiduran tapi tidurnya sama sekali tidak berkualitas. Leo menepikan kendaraannya di sisi jalan. Lalu mengambil ponsel yang dia isi daya di dalam mobil. Lama sekali. Batinnya saat menyalakan layar ponselnya, namun terasa lama sekali ke mode layar utama. Dan saat sudah menunggu beberapa detik, akhirnya ponsel Leo sudah bisa kembali digunakan.
Leo langsung menghubungi nomor ponsel Angga. "Jemput aku sekarang di persimpangan jalan menuju perusahaan Lincoln. Jangan pakai lama." Saat sambungan itu terhubung, Leo langsung melayangkan perintah. Bahkan dia tidak menunggu Angga bicara untuk sekedar mengatakan kata halo di sambungan tersebut. Setelah mengatakan itu, Leo pun meletakkan ponselnya kembali di tempat yang semestinya. Sungguh, perutnya benar-benar sangat sakit. Keringat terus mengalir di dahinya. Leo menyandarkan keningnya di setir mobil. Meringis menahan nyeri yang teramat sangat. "Sayang, maafkan aku. Kali ini aku juga tidak bisa menemuimu," gumam Leo sebelum kesadarannya hilang.